Halo, perkenalkan nama saya Ilham Ardiansyah dari UPPJJ Surabaya dengan NIM 0498711314. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya tentang struktur tugas 2 dari pengimplementasian VJS ya. Karena waktunya mepet jadi ini untuk di sini sebentar. Oh ya, kepotong. Sebentar ya. Nah, ini untuk strukturnya ya yang di JS-nya. Di sini ada CSS. Ini berantakan banget CSS-nya. Untuk JS-nya ada 3, yaitu stok app, tracking, sama bahan ajar yang disediakan oleh dosen alias untuk bahan dummy-nya. Dan untuk sampul sendiri ini untuk opsional ya, untuk tambahan karena saya lihat di bagian pengerjaan tugas itu harus sekreativitas mungkin. Jadi ini agak tambah-tambahan sedikit lah ya. Sama kayak tugas yang kemarin sih. Oke, untuk di luarnya ada indeks, stok, dan tracking. Oke, untuk indeks sendiri saya jelaskan sebentar ya. Ini sudah saya kasih tanda-tanda biar lebih mudah untuk dijelaskan. Untuk bagian head sendiri ini ada head, titelnya sistem bahan ajar. Dan ini untuk menghubungkan file CSS-nya ya. Terus untuk ini header menampilkan judul website. Ada kelas hero. Hero itu apa sih? Hero itu kayak apa ya? Bisa dibilang kayak dalam hal web design. Bagian utama yang paling atas pada halaman website yang pertama kali dilihat oleh pengguna ya. Biasanya emang di bagian kayak homepage pakai depan. Kalau yang belakang-belakang, halaman belakang biasanya jarang ada lah. Nah, di sini kan banyak hero-heronya nih, hero konten, hero text, terus hero image menampilkan ilustrasi pengiriman. Ada hero button untuk navigasi menuju halaman lain, menghubungkan ke stok dan tracking. Nah ini di sini ada stok HTML dan juga tracking HTML nih. Untuk stok HTML-nya sendiri lumayan ada banyak sih. Kalau di sini kan untuk stok bahan ajarnya ya, untuk menampilkan apa saja ini, teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode judul, kategori, kayak UT daerahnya UPPJJ, lokasi rak, ya. Ini untuk stok bahan ajarnya, safety-nya berapa, statusnya apa, dan catatan ini kayak ya catatan kecil lah ya di bawahnya. Nah, kayak ini nih. Bagian informasi bukunya. Ada kode, kategori, UT, lokasi, rak, quality, safety, dan harga juga. Di bagian ini. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Sebentar. Ini untuk mengeditnya stok ya. Di sini saya kasih untuk order itu untuk mengurangi stoknya. Kalau kita order kan stoknya pasti berkurang toh. Kalau kita cancel stoknya bertambah lagi karena kita batal untuk mengordernya. Terus untuk berikutnya terdapat fitur untuk melakukan filter short data stock. Silakan bebas menggunakan elemen select radio checkbox. Kalau saya lebih ke select ya, nggak radio yang kayak drop down, drop down. Ada di atas sih shortnya nih. Ini mengurutkan datanya nih dari judul, stok, harga ada. Terus apa nih? UT terdiri pilihan dari UT daerah ada. Nanti langsung lanjut yang di websitenya ya, kita praktekkan langsung aja. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda ya, kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok safety. Ini ada, cuma di bagian style CSS-nya udah tercampur banyak ini. Agak nggak kurang rapi lah ya ini ya. Nah ini bagian ini stoknya banyak hijau. Ini untuk yang ya warning lah ya atau tengah-tengah menipis. Kalau yang merah ini untuk yang habis. Kalau kita klik ordernya sampai 0 itu akan warnanya tulisannya habis warna merah ini.
tercampur banyak banget style CSS-nya. Oke. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ada di bagian bawah. Ini tambah data, ini bagian yang sini nih. Untuk form tambah data ya, ini kayak kita menambahkan stok atau buku baru di rak-nya atau di etalasenya. Ya. Untuk berikutnya yaitu tracking. Untuk tracking sendiri, ini halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO ya. Bahan ajar seperti pada tugas praktek 1 benar. Kita bisa tracking tuh yang di tugas praktek 1 ya. Tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework VJS. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Kayak kita bisa ordernya dari situ juga. Jadi satu halaman tracking itu dipakai untuk dua antara tracking dan juga pemesanan. Ya, nomor DO tergenerate otomatis. Terus tahun berjalan, sequence number, misal untuk data awal selanjutnya urut ya intinya ya. Ini untuk trackingnya bentar, untuk generate-nya di sini. Ini untuk tanggal kirim ya. Kita disuruh untuk pilih sendiri kalau nggak salah untuk tanggal kirimnya. Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Nah benar ini. Terus sebentar. Ini pilih ekspedisi. Ada kan kalau nggak salah ini ekspedisinya. Terus pilih paket bahan ajar. Gunakan elemen select. Terus yang atas ini untuk generate nomor DO otomatis ya. Yang bagian generate-nya. Nanti kita langsung praktekkan aja di bagian itunya. Oke, seharusnya sudah cukup. Ini langsung kita praktekkan aja. Sebentar, saya tutup dulu. Nah, ini ketutupan sama ininya bentar ya. Sebentar. Nah, nggak apa-apa ya, penyet dikit nggak ngaruh. Nah, ini untuk indeks HTML-nya ya. Oh ya, ini ada beberapa yang harus saya jelaskan mungkin. Untuk stok AppJS-nya atau VJS-nya ini. Ya sama sih sebenarnya sih, seperti form input, menyimpan data form tambah bahan ajar, untuk stoknya yang tadi, filter kategori berdasarkan UT ini, jika UT belum dipilih, kayak dependent lah ya. Kalau nggak salah itu di statusnya kita setelah memilih daerah UT itu baru kita bisa memilih kategori dari kayak MK wajib kah atau berpraktik gitu. Filter data stok ya dikit sih ini sih. Short stock, short dari harga dari yang termurah lah ya. Ini watch untuk mengawasi perubahan data tertentu ya. Watch filter UT, riset kategori saat wilayah berubah. Untuk watch keyword juga untuk mendeteksi perubahan pencarian. Ini sudah saya kasih seperti ini, mungkin kelihatan ya di layar ya. Ini sudah saya atur harusnya resolusinya 2K ini, videonya bisa diatur ke 2K biar lebih jelas. Ini untuk reset filter mengembalikan filter ke awal, tambah data, menambahkan data bahan ajar baru ya hampir sama kok kayak yang di stok ini. Tracking juga sama lah ya. Untuk di sini data menyimpan seluruh data aplikasi, untuk metode berisi fungsi-fungsi aplikasi, juga generate nomor DO-nya otomatis. Menggabungkan format nomor DO tahun dan juga nomornya juga. Generate nomor DO-nya ini, menyimpan hasil delivery order, terus menambahkan data ke tracking, dilanjutkan ke riwayat perjalanan paket. Nah, ini menambahkan nomor urut agar DO berikutnya bertambah. Kalau kita udah DO 1 akan berikutnya gitu. Untuk berikutnya tracking ya ada di dummy lah ya di bagian bawah itu kalau nggak salah. Yang di bagian data bahan ajar ini. Nah, ini simulasi status DO opsional fitur tracking DO-nya ya. Opsional tapi nanti kita lakukan juga. Oke, langsung aja ya kita praktekkan. Nah, ini untuk sistem di bagian indeks HTML-nya sederhana sih. Cuma begini aja lah ya. Yang penting fungsionalnya aja lah ya. Nah, kayak gini-gini nih namanya hero. Nah, kayak yang tas-tas yang ini namanya hero juga, guys. Yang di bagian bawah ini, bagian yang ini kelas hero image. eh yang bagian ini.
Terus kita coba ke stok dulu kali ya, karena stok itu banyak sih. Oke, untuk stok karena sudah 10 menit. Nah, ini di sini kita akan ke arus depend ya, kalau nggak salah di soalnya itu kita harus memilih dulu, Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar ini nggak ada ya, yang ini nggak ada. Soalnya cuma ada Jakarta, Surabaya, sama Makassar aja ya. Nah, ini Jakarta baru kita bisa ngeklik yang kategorinya MK wajib, ya ini aja sih sebenarnya. Nah, untuk semua UT lagi reset. Shortnya juga bisa dipakai judul, dari judul. Dan ini urut dulu dari B. Biologi umum, dasar sosiologi, pengantar akuntansi, pengantar manajemen. Dari stok juga kita urutkan dari stok yang paling sedikit. Dan juga harga dari yang paling murah ya. Ini yang paling murah pengantar sosiologi. Ini gambarnya saya tambah sendiri ya di sini. Di bagian sampul di dalam foldernya JS. Ini saya download sendiri manual ya. Sama kayak yang di tugas 1 sih tampilannya. Jadi nggak ada yang berubah, cuma ada kayak apa ya, interaksinya aja. Nah, ini untuk catatan HTML yang dimaksud ya. Kayak stok menipis, prioritaskan reorder. Ini covernya baru ini. Harus diorder juga, ini edisi cetak ulang. Nah, gitu aja sih. Nah, ini untuk ini nih. Bagian yang ini, yang tadi yang katanya bisa berubah-berubah. Kalau kita order, nah ini kualitinya ini di sini ada satu order kosong karena kita order habis. Kalau kita cancel, nambah lagi. Nah, aman. Kalau aman warnanya hijau. Ini menipis. Kita order sampai habis, warnanya merah, kosong. Nah, ordernya coba sampai kosong lagi. Nah, kalau sudah kosong, kita kalau mau short untuk yang perlu dicetak ulang, tinggal di reorder. Nah, yang kosong-kosong aja ini, yang harus di reorder, terus reset. Nah, ini untuk bahan ajar ya. Anggap aja kodenya di sini apa? ECMA 1413. Judulnya pengantar kimia, anggap aja. Nggak tahu ada apa enggaknya itu. MK wajib, pilih UT-nya anggap aja Padang. Lokasi raknya sesuai kayak ini. R4, C8 anggap aja lah. Jumlah stoknya kita mungkin 10. Safety stock mungkin 10 juga. Untuk harga buku kita kasih 100.000. Wih, mahal betul tuh. 1 juta ding ini. Catatan. Ini bahan ajar baru, anggap aja. Harus order. Kita tambah data. Thread. Nah, data berhasil ditambahkan. Ada di sini. Nah, aman ya. Ini juga bisa diorder. Juga bisa di cancel juga. Udah gitu sih. Untuk yang ini ya, sistem stok bahan ajar saya rasa sudah cukup. Kita pindah ke tracking DO. Nah, ini generate nomor otomatisnya di sini. Anggap aja kita ini saya pisah ya. Trackingnya sama form delivery ordernya. Anggap aja masukkan NIM 0498711314 saya sendiri. Ilham Ardiansyah. Pilih ekspedisi, saya suka ini reguler. Nah, paket ini ECMA ya. Udah paketnya ini IPA sama IPS udah tersedia di sini paketnya. Untuk tanggal kirimnya bisa di itu sendiri. Terus buat delivery order, tes. Nah, di sini ada nih, di sini. Nah, kalau kita order berikutnya pakai yang nomor DO yang ini, yang lanjutannya nih 03 karena ini sudah 02. Nah, oke, untuk tracking statusnya kita coba ambil yang dari data bahan ajar nih. Di sini kan ada simulasinya ya. Ya, yang ini kita tracking di sini, cek. Nah, ada nih status pengirimannya. Rina Wulandari, benar. Di sini Rina Wulandari dalam perjalanan JNE. Tanggal kirimnya juga ada. Dan di riwayatnya juga lagi nyangkut di kayaknya Tangsel. Oke ya. Dari sini sepertinya sudah selesai sih. Ini balik ke home yang tadi. Ini kita ke tracking, ke home lagi. Ini data ini kan bisa pindah-pindah di sini. Oke.
Karena sudah 14 menit, jadi di sini saya akhiri sampai di sini dulu. Saya Lambar Diansyah dari PBJJ Surabaya. Mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 15 menit.